Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manajemen keuangan masih kita akan lanjutkan dalam kerangka manajemen lembaga pendidikan Islam. Lembaga pendidikan Islam itu jangan sampai layak mutu ala ya, tidak bermutu, tidak punya ya. Jadi sekarang kamu harus pintar mengelola lembaga pendidikan Islam sehingga memiliki profit. Nah, bukankah lembaga pendidikan Islam itu tidak berorientasi pada profit? Nah, ini jawabannya gimana? Ayo. Bukankah lembaga pendidikan Islam atau lembaga-lembaga di bawah naungan yayasan itu harusnya nirlaba? Apa itu nirlaba? Ya, nirlaba itu maksudnya tidak ada laba, tidak diperuntukkan untuk mencari laba, keuntungan. Nah, tetapi yang tadi saya sampaikan di awal, harus kita manage supaya punya profit, punya laba, punya untung yang besar. Nah, itu kira-kira gimana ini? Harusnya gimana? Kok iso? Apakah kemudian lembaga pendidikan ini memungkinkan menghasilkan keuntungan, laba? Kalau perusahaan, it's okay, karena memang tujuannya untuk itu. Dengan modal sekecil-kecilnya, jika memungkinkan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, itu perusahaan. Itu CV, UD, apalagi ya? PT. Nah, karena itu kemudian kamu kalau mau mencari keuntungan yang besarnya, buatlah PT, buatlah TV gitu ya. Itu keuntungan bisa untuk pribadi. Nah, yang namanya nirlaba, yayasan itu harus nirlaba, lembaga pendidikan termasuk di bawah yayasan itu harus nirlaba. Itu artinya apa? Tidak boleh keuntungan yang diperoleh itu diperuntukkan untuk individu-individu di dalamnya, dalam arti pemilik atau misalnya pengelola yayasan, nggak boleh. Kalau perusahaan boleh. Jadi kalau kamu pengen suge, ojo gawe yayasan, gitu maksudnya. Gawe perusahaan. Tapi jika harta kekayaanmu itu sudah melimpah ruah, gawe yayasan sebagai ladang amal. Nah, begitu. Nah, kalau yayasan digawe usaha, wah itu wis kebalik-balik sudah usaha. Nah, sekarang bagaimana kita mencoba? Oke, tadi saya perlu tegaskan kembali, nirlaba itu bukan berarti pengelolaan keuangannya itu harus nol begitu ya, seperti Joko Karyan gitu ya. Joko Karyan itu prinsipnya kan saldo masjid itu harus nol begitu ya, harus segera ditasorufkan maksudnya. Tapi kalau lembaga pendidikan Islam ya kadang-kadang kebutuhan mendesak itu harus siap anggaran emergensi dan macam-macam itu. Nah, kalau itu tidak ada saving, berbahaya itu, berbahaya. Nah, maksudnya gini, kalau kamu mengelola pendidikan ternyata menghasilkan laba, keuntungan dari pendapatannya misalnya 2 miliar, terus pengeluarannya 1 miliar, itu kan berarti ada laba 1 miliar. Tapi ingat, laba ini harus dikembalikan lagi kepada ya pengembangan sekolah, untuk kemajuan sekolah, untuk kesejahteraan pegawainya, untuk peningkatan laboratorium, untuk fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan. Jadi nggak boleh kemudian masuk ke kantong individu-individu pengelola yayasan, nggak boleh. Nah, itu yang dimaksud dengan nirlaba. Tapi jangan sampai kemudian dengan prinsip nirlaba kemudian minus. Nah, ini yang bahaya ini. Nah, kalau minus siapa ini yang harus bertanggung jawab?
Ayo coba, kamu kepala sekolah, terus sekolahmu itu minus, gaji kurang, sing tanggung jawab siapa ini? Yayasannya gak mau tahu ya, coba ya gimana? Yayasannya sudah saya serahkan ini kepada kepala sekolah. Sudah saya serahkan kepada kepala sekolah untuk mengelola secara penuh. Nah ini ada yang yayasan-yayasan itu ada yang memang begitu, sudah nggak mau tahu, pokoknya kelolaan semuanya, saya nggak ikut-ikut. Ada yang begitu. Nah berarti itu kesempatan kepada manajemen sekolah, kepala madrasah untuk bisa melakukan berbagai terobosan, berbagai usaha. Nah usahanya apa sih yang bisa dilakukan untuk meningkatkan pendapatan? Nah ini sekarang coba kita cari di teori-teorinya, ada di beberapa buku itu memberi gambaran tentang bagaimana kita mengelola keuangan. Manajemen keuangan bisa kita lakukan dengan berbagai macam cara. Dengan cara seperti apa? Oke, secara pengertian manajemen keuangan sering disebut juga dengan administrasi keuangan. Manajemen keuangan dalam arti sempit adalah tata pembukuan. Jadi kalau kamu ingin mengelola keuangan, jangan lupa membuat pembukuannya. Pembukuan sederhana itu banyak bisa dilakukan, tidak harus orang akuntansi, Jadi kamu ya buku kas masuk, buku kas keluar itu kan mudah. Manajemen keuangan, tapi secara luas manajemen keuangan itu adalah pengurusan dan pertanggungjawaban. Jadi mengurus keuangan secara lebih komprehensif dan pertanggungjawabannya juga, sampai kemudian nanti bila perlu ada semacam audit yang dilakukan oleh auditor independen. Andai kan kamu ingin dipercaya oleh masyarakat, oleh donatur, maka jangan segan untuk menghadirkan sebutannya kemarin apa? KAP. Tahu KAP kan? Kemarin sudah sebut. KAP itu adalah kantor akuntan publik. Kantor akuntan publik. Jadi kamu ketika kemudian mendapatkan audit dari KAP, nanti itu ada pernyataan dari KAP bahwasanya laporan keuangan itu misalnya kita WTP. WTP itu artinya apa? WTP kemarin kita sebut WTP, wajar tanpa pengecualian. Berarti indikasinya jujur, indikasi nggak ada penyimpangan. Nah, jika kamu misalnya menyampaikan hal ini tembusan dari KAP ke donatur, pemilik perusahaan besar itu misalnya ingin menyalurkan CSR-nya, nah gitu ya, menyalurkan CSR-nya kepada madrasah kalian. Terus kalian memberi LPJ disertai dengan surat dari KAP bahwasanya pengelolaan keuangannya WTP, wajar tanpa pengecualian, maka donatur akan semakin percaya kepada lembaga kamu, percaya kepada kamu. Bila perlu CSR-nya ditingkatkan, diberikan ke madrasah kamu. Kenapa? Karena betul-betul dikelola secara benar, jujur, bertanggung jawab, tidak ada penyimpangan. Nah, kalau tingkat yang di bawahnya itu WDP. WDP itu wajar dengan pengecualian. Oh iya, masih secara umum sudah bisa dikatakan baik, tapi ada beberapa yang masih ada catatan. Nah, itu wajar dengan pengecualian. Terus yang berikutnya yang paling bawah apa itu ya? Tidak wajar, saya lupa sebutannya. Kasih juga ya. Sangat tidak wajar. Tapi adakah madrasah yang
menyewa KAP untuk melakukan audit. Jangankan kepada orang luar, kepada orang dalam aja itu nggak mau transparan. Nah ini kan sulit, mau maju gimana ini? Kalau masing-masing, kalau pimpinan nggak mau transparan, nggak mau akuntabel, yang baik manajemen keuangan itu ya RAPB disusun bareng. Walaupun tetap ada hak-hak dari pimpinan yang mungkin masih bisa diusahakan di sana, tapi bukan hak yang tidak pada tempatnya. Ditempel di dinding, di pengumuman atau di webnya madrasah kalau punya web. Ya kalau enggak ya zaman sekarang nggak punya ya bacot. Ya. Terus ya medsosnya boleh, medsosnya itu kan gratis. Terus kemudian laporannya nanti juga disampaikan. Laporannya bisa ditempelkan di mading juga. Walaupun tidak menyertakan semua rincian dan dokumen manifestnya atau buktinya. Misalnya ya, ada pengeluaran konsumsi. Konsumsinya itu kan mesti harusnya ada nota dari rumah makan. Rumah makan, tahu rumah makan kan? Rumah makan kan biasanya ada notanya itu, pembelian berapa. Ya walaupun kadang-kadang juga bisa diakal ya, direkayasa gitu kan. Ya, tapi wajar tidaknya itu kan dapat dipahami oleh publik. Walaupun wajar ya, kadang-kadang tetap ada yang negatif, ada aja yang curiga. Ya nggak apa-apa, tapi kita berusaha untuk berjalan sesuai apa adanya. Misalkan yang wajar itu konsumsi yang berupa nasi kotak. Berapa sih nasi kotak? Ya 20.000 ya. Masuk 10.000, ya kan nasi kotak. 20.000. Oh ya 20.000 wajar. Tapi kalau nasi kotaknya 50.000, nah itu udah nggak wajar. Ya ampun, kotak besi. Nah, kayu. Jadi ada LPG yang detail seperti itu, walaupun yang ditempel tidak sedetail dan tidak menyertakan bukti. Dan semua guru diberi, nggak apa-apa itu mestinya. Kenapa sih kita takut transparan? Nah sekali lagi kalau takut transparan, indikasinya ada penyimpangan, ada sesuatu yang kita itu malu juga diketahui orang lain. Manajemen keuangan atau financial management atau dalam literatur lain disebut pembelanjaan adalah segala aktivitas organisasi atau perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, menggunakan dana, mengelola aset sesuai tujuan organisasi. Oke, itu manajemen keuangan ya. Jadi bagaimana cara memperoleh dana, menggunakan dana, mengelola aset. Ya, karena aset itu bisa dirupiahkan. Aset kamu berapa sih? Nah, itu nanti bisa diketahui nominalnya. Nah, ini kalau prinsip pengelolaan dalam konteks ajaran Islam, ya prinsipnya ikhlas ya, ikhlas. Tanggung jawab kepada Tuhan, karena nanti semua dimintai pertanggungjawaban. Sukarela, volunteer, tapi sukarela ini perlu diulang. Mestinya profesional, halal, ya yang halal saja. Nah, yang halal ini perdebatan. Coba misalnya kamu kepala madrasah mengajukan proposal ke bupati atau ke gubernur, terus nanti disyaratkan 20% ya stornya. Nah sekarang dapatnya kamu 80% itu masih kategori halal atau enggak? Halal itu. Nah, penting mana?
itu uang negara, uang rakyat yang mestinya kalau diperuntukkan untuk bantuan sekolah sebesar ya 100 juta, ya udah harusnya 100 juta itu utuh gitu. Kok masih ada potongan-potongan? Nah itu kan berarti kita itu masuk nggak dalam konteks arrosi wal murtasi? Masuk ya. Terus siapa yang kayak itu bantuan? Kamu setor 20, ya nggak cair nanti. Iya apa ya Pak? Iya Pak? Allah ada usaha. Langsung berapa? Iya Pak, mau nggak? Kamu dikasih 80 juta, tapi harus setor, dikasih 100 juta, setornya 20 juta, mau nggak? Mau? Mau ya? Mau ya? Mau. Sabrina kamu mau nggak? Pas sekolah loh. Harus dilapor dong buat ini. Kesempatan korupsi. Ya ini sering nggak nampak ini, nggak ada yang tahu, nggak ketahuan KPK, nggak ketahuan kejaksaan, nggak ada bukti. Ketika nyerahkan itu nggak boleh pakai transfer gitu, nggak boleh. Terus kemudian ya harus diserahkan langsung. Jadi kan nggak ada bukti, nggak ada kemudian kamu minta misalnya kwitansi penerimaan, nggak mau dia dimintai tanda tangan kwitansi. Ternyata nggak cair. Kamu di marah-marahi sama ini yayasan, sama guru-guru. Kok bisa mengeluarkan uang 20 juta, tiba-tiba nggak cair kayak gitu. Stop di awal. Oh, enggak. Nah, kadang stop di awal, tapi banyak kan store setelah cair ya. Oke, halal. Nah, definisi halal ini menurut kamu tadi itu halal atau enggak? Halal. Susah. Kecukupan, khusus cukup kan? Jika memungkinkan lebih. Berkelanjutan. Nah, berkelanjutan itu caranya gimana supaya berkelanjutan? Nanti kita bahas keseimbangan dan proporsional. Nah, ini prinsip-prinsip yang harus kita gunakan ketika mengelola keuangan. Hemat, terarah, terkendali, dan seterusnya ya. Nah ini kalau dalam Islam sumber keuangan itu ada dana fisabilillah, dana peserta didik, dana wakaf, dana kas negara, dana hibah. Kalau kamu kepala madrasah, adakah masyarakat yang mau wakaf? Wah ini kalau wakaf berpahala enggak? Masyarakat itu seringkali memandang wakaf yang baik itu ya untuk masjid, musola. Kalau untuk madrasah itu kayaknya masih kurang. Sebetulnya yang monumental terkait wakaf itu adalah Al-Azhar, Al-Jami'ah Al-Azhar. Mana ini? Ya, Kairo Mesir. Jadi masyarakat Mesir ini wakafnya kepada Al-Azhar itu luar biasa. Pada waktu perang dengan Israel kalah, negara Mesir itu kekurangan dana. Sampai-sampai kemudian minta bagian dari wakafnya Mesir itu untuk diminta sama negaranya untuk kebutuhan negara gitu. Itu artinya apa? Artinya Al-Azhar itu dipercaya oleh masyarakat sehingga banyak masyarakat yang mewakafkan tanahnya untuk Al-Azhar. Nah, bisakah kalian mengelola institusi kamu itu supaya dipercaya masyarakat sampai kemudian mereka betul-betul mau untuk mewakafkan tanah. Sisinya sekarang wakaf tanah itu banyak menggunakan model per meter
meter gitu ya. Ini ada wakaf tanah per meternya sekian. Kamu pengen wakaf berapa meter? 2 meter sekian, 3 meter sekian. Kalau wakaf misalnya 1 hektar itu kan kabutan gitu. Masa meter lagi. Saling ya. Oke, kalau sumber dana dari kas negara ya ada BOS itu contohnya, BOS. Dana hibah dari negara misalnya ya kayak bantuan-bantuan berupa fasilitas hidup, rehab, macam-macam itu. Nah, di sini ada sumber keuangan sekolah, pemerintah, orang tua atau wali siswa, dana masyarakat, dana alumni. Alumninya mau nyumbang nggak? Kayaknya alumni belum sejahtera Pak, jadi ini alumni masih perlu bantuan. Nah, itu juga bisa di. Oke, penyusunan RAPP. Jadi lakukan penyusunan RAPP di awal tahun akademik atau tahun pelajaran itu lebih mudah daripada tahun anggaran. Karena masuknya pendapatan itu berbeda kalau kita hitung di tahun ajaran, di tahun anggaran. Kalau kita ngitung di tahun akademik ya, tahun pelajaran ya, itu mulai Juli sampai Juni, ya, betul ya, Juli sampai Juni. Ini siswanya sama, mulai Juli itu misalnya 100 sampai Juni itu 100. Nah, kalau misalnya per bulannya itu bayar 1 juta sampai di sini nanti juga 1 juta. Berbeda kalau nanti tahun anggaran itu kan mulainya bulan Januari dan kemudian berakhir di bulan Desember. Ketika bulan Januari siswanya mungkin 100 orang. Tapi ketika di bulan Juli ada penerima baru, tapi juga ada yang keluar, itu mungkin berbeda. Jumlahnya kalau bertambah misalnya awalnya 100 menjadi 120 misalnya. Jadi selama 6 bulan itu 100, 6 bulan kemudian 120. Nah, itu perbedaan ketika kita mengelola keuangan menggunakan tahun pelajaran dengan mengelola keuangan menggunakan tahun anggaran. Paham ya? Walaupun RAPP juga boleh direvisi. Andai kan kamu estimasi ya, estimasi ini buatnya RAPP ini boleh jadi tidak bulan Juli, buatnya mungkin bulan Juni. Tapi di bulan Juni kan belum ada siswa baru Pak. Gak apa-apa diprediksi, trennya berapa, itu bisa diprediksi. Kalau mau pakai ilmu regresi ya bisa. Studi prediksi kamu menggunakan rumus regresi gitu. Oh nanti berarti prediksinya sedang kita sekian. Nah kalau kemudian sudah diestimasi nanti total mahasiswa kita itu 100, ya maka kemudian pendapatan itu sudah bisa dihitung. Kita peroleh dana dari siswa itu berapa? Dana siswa yang sumbernya dari BOS itu berapa? Dana siswa yang kemudian sumbernya dari siswa langsung, kalau misalnya mereka masih ditarik, itu berapa? Nah, itu sudah bisa diestimasi. Walaupun nanti kemudian bisa direvisi. Kenapa? Karena realnya tidak 120 siswanya, tetapi misalnya 110. Nah, itu berarti kita pendapatannya nanti turun. Gitu. Yang bagus itu prediksinya tepat, presisi, sehingga tidak perlu revisi. Tapi kalau ada kenaikan, ya bagus saja, tapi tetap revisi. Berarti prediksinya itu tetap kurang presisi. Oke, itu gambaran umum kalau merancang RAPP ya. Nanti kemudian perlu tadi itu pemeriksaan keuangan. Nah, nanti perlu ada pembinaan administrasi keuangan bagi pengelola keuangan di sekolah. Nah, sekarang coba kita mengidentifikasi sumber-sumber keuangan yang bisa kita galih kalau kita seorang manajer madrasah, manajer lembaga pendidikan Islam. Apa saja
saja yang bisa kita upayakan untuk meningkatkan pendapatan? Silakan diberikan masukan. Menurut kamu apa saja yang bisa kita upayakan untuk mendatangkan money? Dinda, apa Din? Apa yang kamu lakukan selaku kepala sekolah supaya pendapatan sekolah kamu itu mengalami peningkatan, surplus, untungannya besar, nanti ada bonus misalnya? Paling gampang ya Mas tadi. Paling gampang adalah narik iuran dari peserta didik. Habis itu mereka demo. Akhirnya tahun depan nggak ada yang masuk ke situ. Ya, sebagai gagasan kita hargai, tapi kita tunjukkan ya kelebihan kelemahannya. Apalagi apa yang bisa membuat tarian diterima dan tidak terjadi gejolak? Apa sih yang bisa dilakukan kalau kamu berniat menarik biaya dari masyarakat atau dari siswa, dari wali siswa? Gimana caranya? Transparan, ya bagus. Kalimat penarinya Islam-Islamkan. Levelnya syariah gitu. Jaminan surga. Dan ada kata-kata itu ya, jaminan surga itu ya. Ini gak kategori menjual agama. Ya istilah. Pertama menurut saya ada program nggak kamu? Maunya apa ini? Programnya Pak, programnya itu peningkatan kesejahteraan guru. Kira-kira wali murid belum nggak? Pak, kami ini belum sejahtera, masa mau mensejahterakan orang? Ya peningkatan apa ya? Ya kebutuhan apa ya? Kalau mau kumpulkan dulu wali muridnya. Kalau tentang program peningkatan kesejahteraan guru, tunjukkan bahwasanya guru-guru kalian itu hidupnya ngenes, hidupnya melas, sengsara, perlu dibantu. Dan mereka ini sudah berbakti kepada sekolah, sudah berjuang, kita perlu apresiasi. Kita perlu dorong guru-guru ini supaya bisa full konsentrasi mendidik putra-putri Bapak Ibu gitu. Kalau mau begitu ya monggo. Tapi yang bagus bukan langsung menuju kepada kesejahteraan guru. Itu biasanya kurang bagus. Mungkin langsung program yang diperuntukkan untuk siswa, anak didiknya. Orang tua itu pengen apa? Pengen anak-anaknya itu misalnya punya kemampuan matematikanya yang luar biasa, kemampuan menghafal, Al-Qur'annya bagus, tafsirnya bagus, tajwidnya bagus, atau mungkin keterampilan-keterampilan lain. Nah, itu wadahi dengan ekstrakurikuler yang membutuhkan pendanaan. Nah, kalau Bapak Ibu ingin support anak Bapak Ibu untuk bisa mencapai level ini, nah kira-kira dibutuhkan dana berapa? Bapak Ibu bisa membantu berapa sih gitu. Nah, itu cara yang lebih soft untuk kemudian mereka menerima ketentuan untuk penarikan biaya tambahan. Jadi ya itu perlu komunikasi yang baik ya, secara soft, nggak ujuk-ujuk. Nah, yang sering itu ada upaya yang mungkin kurang begitu jujur menurut saya, tapi biasanya negeri sih, biasanya negeri.
negeri itu biasanya kan orang tua atau siswa itu kan nggak berani nolak dan biasanya berlindung dengan lembaga yang namanya apa? Komite madrasah. Yang narik bukan sekolah, yang nariknya adalah komite, dan komite itu wadah perkumpulan orang tua, sehingga kemudian sekolah nggak disalahkan, sekolah nggak kena masalah, walaupun kadang-kadang masih ada wartawan botrek. Ngerti wartawan botrek ngerti ya? Ya sebetulnya dia itu wartawan gabungan yang berusaha mencari uang ya, mencari uang dengan cara menakuti orang lain akan diperintahkan. Awas loh, ini kalau nggak bisa ini saya perintahkan. Akhirnya kepala sekolah tadi jadi kilo rangkot kali ngopi, akhirnya damai, nggak ada kelanjutannya. Sering dulu terjadi begitu. Ya masih ada sekarang. Saya nggak ini. Masih ada ya. Oke, itu kondisi yang kalian harus siap menghadapi jika nanti kamu jadi kepala madrasah. Terus apa lagi? Selain menarik biaya dari orang tua siswa, apa yang dilakukan? Gak ada kepikiran ya, sekolah itu kemudian berpikir untuk investasi gitu, gak ada ya? Kripto kok kejauhan. Investasi saham, investasi emas, dananya juga nggak ada Pak, masa makanya nanti itu dalam kegiatan ini dalam pengelolaan keuangan penyusunan RAPB itu perlu ada di samping fixed cost itu ada pengembangan, dana pengembangan, terus ada dana saving. Yang fixed cost itu meliputi apa saja? Wifi, listrik. Nah, ini yang fixed cost yang nggak bisa tidak harus dikeluarkan. Pengembangan. Kira-kira kita itu untuk tahun ini untuk apa? Untuk peningkatan kemajuan. Oh, ada program ini. Nah, di samping itu perlu ada saving. Saving nanti perlu dibedakan. Dana abadi. Terus ini dana pembangunan gedung gitu. Itu perlu disiapkan. Pak, nggak mungkin Pak, yang nomor 2 dan nomor 3 ini nggak mungkin Pak, 1 aja minus Pak. Ya itu kan dilayang mutu halah. Ya Allah. Madrasah kita ini kok minus. Oke, jadi kalau kamu tadi itu mengandalkan dana-dana dari ini, ya perlu dicari jalan keluar yang lain. Kemarin sudah muncul kan itu cara menambah pendapatan dari apa kemarin? Koperasi. Oke, wakaf ya, wakaf ini bisa aja kamu bentuk lembaga namanya Badan Amil Zakat. Jadi tidak hanya wakaf, Badan Amil Zakat, infak, sodako, basis ya. Terus apa lagi? Ya wakaf juga mungkin nanti lembaga wakaf dan macam-macam. Itu kalau kamu mengelolanya dengan baik, mungkin akan ada tambahan pendapatan dari sana. Tapi ya tetap harus akuntabel, harus transparan, harus baik pengelolaannya. Kalau usaha, kemarin itu ada koperasi ya. Koperasi yang sering terjadi seperti yang kemarin itu koperasi yang sering ada itu adalah koperasi simpan Pinjam. Banyak yang mau pinjam nggak ada ya. Ketika banyak yang sudah pinjam ternyata nggak bisa mengembalikan. Nah, kok
kayak lingkaran setan gitu ya. Jaminannya apa? Jaminannya adalah gaji. Lah utangnya lebih besar dari gaji. Dia jadi tahun. Oke, jadi ada basis, ada wakaf, ada usaha, unit usaha. Kalau koperasi biasanya ya silakan kalau mau silakan. Selain koperasi apa? Kantin. Supaya nggak rugi, kantin itu disewakan aja, tidak harus dikelola sendiri. Dikelola sendiri itu habis barangnya, nggak ada keuntungannya gitu. Sistem kupon juga boleh, caranya sistem kupon. Ada sekarang banyak kan, kalau sekolah itu yang pakai sistem kupon. Sistem kupon itu gimana? Ya belinya pakai kupon, sehingga ya penjual nggak menyewa ini ya, nggak menyewa lahan, tapi nggak menyewa tempat, tapi keuntungannya dibagi dua misalnya. Ya berapa persen tinggal kesepakatan. Jadi nanti ketika siswa beli beli makanan atau beli apapun di situ, ya kan pakai kupon. Dan kuponnya Beli kuponnya dulu. ya beli kupon. Sehingga kemudian nanti ketika dia beli barang sudah pakai kupon itu, barang yang terjual itu yang nanti kemudian dihitung oleh sekolah. Jadi di sini mungkin keuntungan antara pihak penjual sama pihak sekolah itu lebih fair. Tapi itu alternatif dalam menjalankan usaha seperti itu. Bisa saja langsung disewakan. Sewanya misalnya satu bulan atau 1 tahun langsung 5 juta. Nggak ada yang mau Pak sewa 5 juta. Keuntungannya aja itu 1 tahun 5 juta Pak. Masa sewanya 5 juta. Ya itu perlu dicari yang pas, yang namanya usaha itu begitu. Selain kantin, ya apa lagi? Parkir. Siswa dewe diparkiri. Kalau nemen Angkutan sekolah. Angkutan. Ya itu bisa biasanya yang tingkat SD, MI biasanya menawarkan itu kepada wali murid. Tapi memang itu perlu dihitung keuntungan dan kerugian karena mobil dan drivernya itu juga cukup tinggi ini pengeluarannya. Usaha itu termasuk investasi tadi ya. Pokoknya bisa sampai keliru investasi bodoh. Udah terlanjur investasi, uangnya nggak kembali. Langsung dicopot jabatannya. Ya kalau hibah banyak sih, tapi hibah ini kalau dari pemerintah, di Indonesia itu modelnya kayak gitu tadi. Kalau dari luar negeri, ya jaringannya harus kuat. Ada kemarin itu saya dengar satu sekolah itu dapat 5M dari Arab, tapi digunakan untuk pembangunan masjid. Jadi jaringan-jaringan itu perlu kita cari ya, supaya kemudian dana-dana yang nganggur dari Timur Tengah itu bisa masuk. Seringnya dana dari Timur Tengah itu dipakai oleh kelompok-kelompok yang cenderung ya keras ya, kelompok Islam yang agak keras itu sering dapat. Tapi sekarang mungkin nggak selalu begitu ya. Karena kebetulan madrasah yang saya tahu juga madrasah di bawah MI.
buku. Jadi kalau dia dapat dari Arab berarti tidak mempersyaratkan yang macam-macam. Oke, jadi silakan dicari funding ya, funding. Terus apa lagi ya yang bisa di jadi bisa kita upayakan income generating ya, generating income, bisa menambah pendapatan. Apa tadi Mas? Pertambangan. Oh, pertambangan. Wah, ini sensitif ini. Isunya isu kekinian. Ya, pertambangan. Kalau misalnya punya modal menyertakan saham di perusahaan pertambangan, tapi itu istilahnya mengelola saham ya. Tapi kalau mengelola tambang sendiri itu butuh persyaratan yang cukup banyak. Punya PT-nya harus punya lisensi untuk pertambangan. Lisensi pertambangan dari mana kalau belum punya apa-apa? Oke, apa lagi ya? Tiba dari dalam negeri maupun luar negeri. Uang gedung. Kalau di ya itu masuk kategori dana tarian dari ini ya, orang tua ya. Kalau di kampus dulu itu biasanya dibedakan SPP dan uang gedung. Uang gedung biasanya dikelola yayasan untuk pembangunan gedung, sarana prasarana, biasanya sudah spesifik, tidak untuk operasional. Nah itu biasanya. Tapi sekarang ngetrennya sih istilahnya itu UKT. Semua unsur pembiayaan itu jadi satu, itu namanya UKT. Nah itu dulu ceritanya kan kayaknya nggak ingin bolak-balik tarian, gitu ya, bolak-balik bayar. Lebih simpel, lebih sederhana kalau semua dijadikan satu. Cuma ketika dijadikan satu itu biasanya nampak besar. Kalau yang diangsur tiap bulan itu kan jadinya kelihatan kecil. Oleh di sini tuh biayanya murah, kalau di sana biayanya besar. Padahal ketika ditotal ya sama saja. Gitu biasanya gitu. Ada lagi siapa yang ini yang pandai mencari uang ini? Siapa ini? Kalau biasanya itu dibuat kalau pondok atau madrasah biasanya buat tim bandari, nah itu menerima undangan. Pada umumnya sih, pada umumnya itu ekor. Pertama itu untuk latihan-latihannya itu butuh berapa, terus nanti pengantarannya. Jadi nanti paling hanya cukup untuk uang sakunya ini peserta. Masa diminta sekolah? Nah, masa diminta sekolah? Minta maaf. Oke, jadi pendapatan sekolah, pendapatan madrasah itu perlu di-create secara kreatif, tapi yang benar. Cuma madrasah sementara ini belum ada yang berani masuk ke bursa saham, belum ada yang berani ya. Belum ada yang punya dana besar untuk investasi, apakah investasi di emas atau investasi di apa ini? Surat utang negara, Obligasi. ya obligasi. Gak ada yang berani. Kalau yang di negara kan relatif aman. Cuma ada yang mungkin mempertanyakan, oh ini apa nggak masuk kategori riba? Nah gitu. Mungkin ada yang pertimbangannya gitu. Tapi ya memang
harus dihitung kebutuhan dana itu kira-kira bisa diambil lagi kapan. Kalau ternyata butuh dana terus dananya nggak bisa ditarik, makanya saving dananya itu perlu dipikirkan. Saving dana untuk dana abadi, nah ini dana abadi sama dana pembangunan atau mungkin dana yang lain emergency itu perlu disiapkan dengan pembukuan yang rapi dan amanah. Oke, sekilas itu bagaimana kita melakukan manajemen keuangan. Tidak detail dari sisi manajemennya, perencanaannya, karena sebetulnya itu mudah, bisa dipelajari ilmu katon bahasanya, ilmu katon. Jadi kamu jangan takut mengelola keuangan, asal kamu punya sifat amanah, punya sikap jujur, punya integritas. Nah repotnya kamu itu kalau nggak punya integritas, nah itu jadi masalah. Sudah.